Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita telah bisa bersama-sama kembali lewat aplikasi Zoom untuk kita beribadah pagi ini. Sebelum kita akan beribadah pagi ini, mari kita sama-sama kita mulai di dalam doa, dan saya akan memimpin di dalam doa. Berdoa mulai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa kami, Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu. Pagi ini kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah lewat aplikasi ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, kiranya Engkau memimpin kami, menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu dengan kelayakan yang sesungguhnya ya Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami, hamba-Mu, serta seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, di channel YouTube, bahkan di rumah masing-masing. Kiranya biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersukacita di dalam peribadatan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Kami serahkan jalannya ibadah ini di dalam pimpinan-Mu, yaitu di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah kita, kita akan menyanyikan satu pujian. Satu kali, refnya 2 kali, dan kita akan membaca Alkitab kita nanti di dalam Efesus pasal 6. Mari kita mengangkat satu pujian. Berjalan bersamamu Bapa. Mari kita nyanyi bersama Bapak Ibu. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Tap tangan kasih-Mu beserta bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Tap tangan kasih-Mu beserta bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan, dan kita tidak akan goyah di dalam kita menjalani kehidupan ini. Firman Allah pada pagi hari ini bertema tentang menjadi orang yang kuat. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 saya akan membaca untuk kita sekalian Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Perlengkapan rohani ayat yang 10 saja. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan
di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Suratan daripada Efesus, Bapak Ibu, mengatakan bahwa kepada kita sebagai orang Kristen atau orang percaya dikatakan hendaklah kamu kuat. Tetapi bukan kepada kekuatan yang kita miliki sendiri, Bapak Ibu, tetapi dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Awal daripada kata-kata ini akhirnya, pada akhir segala sesuatu dari ayat yang sebelumnya, Bapak Ibu, yaitu nasihat untuk taat dan kasih, pada akhirnya sebagai orang Kristen hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kehidupan kekristenan sesungguhnya adalah suatu atau sebuah kehidupan yang selalu dibawa untuk menuju kepada kemenangan dan kekuatan. Kehidupan kekristenan sebenarnya adalah kehidupan yang Immanuel atau Tuhan beserta dengan kita. Oleh sebab itu, kehidupan kekristenan seharusnya adalah sebuah kehidupan yang menuju kepada kemenangan dan demi kemenangan yang Allah sediakan di dalam kehidupan kita. Baik itu meliputi kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kerohanian kita, kehidupan dan aktivitas hidup kita di tengah-tengah masyarakat sebagai orang percaya. Allah mau bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Namun kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, dalam kenyataan tidak sedikit atau tidak semua orang berada atau mengalami kemenangan dan kekuatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Ada banyak daripada kita sebagai orang Kristen atau orang percaya pada kenyataannya justru belum mengalami kekuatan kuasa Allah atau kemenangan yang disediakan Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan sering justru tinggal di dalam kegagalan, di dalam kelemahan-kelemahan dalam hidup ini. Tentu itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Allah ini, ya Bapak Ibu. Firman Allah katakan, hendaklah kamu kuat. Kuatnya di dalam Tuhan, di dalam kekuatan daripada kuasanya. Mengapa ada begitu banyak orang percaya atau orang Kristen belum atau tidak mengalami satu kekuatan kuasa daripada Allah di dalam hidupnya, bahkan tidak mengalami satu kemenangan yang Allah sediakan sesungguhnya bagi kita sebagai orang-orang percaya? Jawabannya adalah, Bapak Ibu, karena kita tidak menjadi orang yang kuat. Mengapa Allah sudah sediakan itu semua di dalam hidup kita, bahkan kita akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Tetapi kita ada banyak kita atau bahkan belum atau tidak sama sekali mengalami yang dijanjikan Allah ini. Karena apa? Jawaban tadi adalah karena kita tidak menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau berbicara tentang kuat atau kekuatan, orang sering memandang atau mendefinisikan atau menilai kekuatan itu adalah jika dia menjadi orang yang punya banyak pengaruh, maka disebut orang kuat. Ada orang yang mengatakan dia disebut orang kuat kalau dia mungkin kaya raya dan memiliki banyak hal.
atau dia memiliki jabatan yang baik. Itu semua adalah baik dan bersyukur jika kita dikaruniakan itu, Bapak Ibu. Tetapi kebanyakan kalau dalam dunia ini dikatakan memandang bahwa sebuah kekuatan itu adalah seperti hal-hal yang bersifat fisik semata seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kekuatan yang dimiliki bisa disalahgunakan untuk menindas orang atau melemahkan orang dan lain sebagainya. Secara umum, Bapak Ibu, orang yang mengartikan kuat di dalam beberapa hal ini, Bapak Ibu, yang dipandang di dalam segi fisik, mental, karakter, dan lain sebagainya itu adalah semuanya terbatas sifatnya. Seperti dalam kitab Wahyu, ada jemaat yang begitu kuat, katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Artinya adalah kekuatan yang dipandang secara umum ini ada limit atau ada batas, di mana suatu saat menghadapi sesuatu atau menghadapi peristiwa atau menghadapi hal-hal tertentu dalam hidup ini, kekuatan yang dimiliki itu tidak mencukupi atau tidak dapat untuk mengatasi apa yang terjadi, apa yang dihadapi, apa yang datang kepada kehidupan ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, firman Allah mengajak kepada saya dan saudara dalam suratan Paulus kepada jemaat di Filipi ini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita memiliki kekuatan yang seperti yang disediakan Allah ini di dalam hidup kita, Bapak Ibu? Orang yang menjadi kuat di dalam menghadapi, di dalam menjalani kehidupan, yang dibutuhkan adalah kekuatan iman. Karena kekuatan iman akan mencakup kekuatan yang sesungguhnya daripada Allah dalam kehidupan kita. Tentu kita ingin menjadi orang yang dibawa oleh Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan dalam kekuatan kuasa-Nya. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk kita menjadi orang yang kuat seperti yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Pada waktu itu tentu jemaat Efesus. Tentu pada waktu itu jemaat Efesus sedang menghadapi satu ujian iman, satu ujian hidup, satu tantangan dalam keimanan, kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan ada banyak tantangan-tantangan yang seolah-olah bertentangan dengan kehidupan iman, kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi dalam suratannya kepada jemaat Efesus, Paulus mengajak kepada jemaat di Efesus, dan tentu kepada jemaat Tuhan pada akhir zaman ini, Bapak Ibu, bahwa dengan kekuatan sendiri yang terbatas, itu tidaklah cukup untuk mengatasi segala sesuatu yang dihadapkan kepada orang Kristen dalam menjalani kehidupannya di dalam dunia ini, dalam iman kepercayaannya kepada Tuhan. Orang Kristen tidak akan menikmati janji-janji Allah yang dibawa kepada kemenangan demi kemenangan jika orang Kristen tidak memiliki kekuatan, kuasa daripada Allah. Firman Allah di dalam ayat ini menceritakan bagaimana kita tentu memerlukan kekuatan iman atau kekuatan itu. Tetapi bagaimanakah kita bisa memperoleh kekuatan itu, atau kita bisa disebut sebagai orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang kokoh, yang mampu menghadapkan kehidupannya dengan apa yang terjadi di dalam dunia ini, Bapak Ibu, dengan tetap berpegang kepada imannya kepada Tuhan. Dalam ayat ini yang pertama, kalau kita melihat, Bapak Ibu, adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, hai jemaat Efesus.
di dalam kekuatan kuasa-Nya, sehingga engkau dapat mengalahkan segala tipu muslihat iblis, sehingga engkau dapat mengalahkan segala tantangan iman, segala apa yang dihadapi di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, untuk menjadi orang kuat, orang Efesus harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Mengapa orang tidak mengalami atau belum mengalami kemenangan yang dijanjikan oleh Allah? Kekuatan yang begitu luar biasa yang disediakan Allah. Karena kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita belum mengambil atau tidak mau mengambil seluruh kekuatan senjata Allah yang disediakan bagi kita sebagai orang percaya. Mungkin kita tahu, mungkin kita mendengar, mungkin kita membaca, tetapi kita belum mengambil atau belum berkeputusan untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah yang akan memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu menjadi doa kita bersama bahwa firman inilah Bapak Ibu menerangi kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah itu membawa kita kepada kemenangan, dan supaya mengalaminya bukan hanya besok kalau kita mati kita mengalami kemenangan, tetapi selama kita hidup beriman di dalam dunia ini, Allah pun selalu ingin kita menjadi seorang yang mengalami kemenangan-kemenangan dalam perjuangan hidup ini, dalam perjuangan iman, dalam perjuangan apa yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu dikatakan ayat berikutnya, berdirilah tegak. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak menunduk. Berdirilah tegak. Kita bersikap di dalam menghadapi ini dengan penuh keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan berserta dengan kita. Maka berdirilah dengan tegak. Dan Bapak Ibu, berikutnya, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Berikat pinggang, memakai ikat pinggang. Orang kalau memakai ikat pinggang, orang sudah siap melakukan segala sesuatu atau siap menghadapi hidup ini, kalau kita artikan sekarang ya Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang kuat, maka ambil senjata Allah. Berdirilah tegak. Berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran tentu kebenaran, bukan kebenaran yang subjektif atau kebenaran manusia atau kebenaran kita ya Bapak Ibu. Tetapi ukurannya adalah berikatlah pinggang kebenaran daripada firman yang diberikan Allah kepada kita. Firman itu sebagai satu ikat pinggang untuk kita melakukan segala sesuatu. Ukurannya adalah firman Allah itu sendiri. Maka kita akan menjadi orang kuat, berikat pinggang kebenaran. Firman Allah selalu menuntun di dalam hidup kita apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang harus kita hadapi ini dengan apa yang harus kita lakukan. Firman Allah menyediakan ikat pinggang kebenaran. Kebenaran dari firman Allah yang menuntun kepada segala kebenaran, bukan menuntun kepada segala kegagalan. Dan dikatakan berbaju sirahkan keadilan, berbaju sirahkan, berbaju pelindung. Kalau orang berperang, orang menghadapi sesuatu, selain dia berikat pinggang, dia berbaju sirah, baju perlindungan yang terbuat sedemikian rupa melindungi tubuhnya. Bapak Ibu, kalau orang berperang memakai baju sirah, dia ingin melindungi segala sisi, seperti Daud ya, waktu berperang melawan Goliat itu, dia melihat Goliat berbaju sirah kan, tetapi rupanya pada waktu itu Daud tidak kuat memakai baju sirah yang berat itu ya Bapak Ibu. Tetapi ini ingin menggambarkan bahwa baju sirah itu adalah satu pelindungan yang begitu bisa menangkal segala apa yang datang untuk melukai tubuh seseorang. Nah, untuk menjadi orang kuat, untuk ambil senjata Allah ini kita ambil, jangan kita pandangi saja, tapi kita pergunakan karena Allah sudah menyediakan. Mari berdiri tegak dan berbaju sirahkan keadilan di dalam hidup kita. Berikat pinggang kebenaran firman Allah, berbaju sirahkan keadilan di dalam hidup kita. Adil kepada diri sendiri, adil kepada sama, adil kepada Tuhan. Yang berikutnya juga dikatakan Bapak Ibu, mengapa orang sering tidak mengalami yang dijanjikan Allah itu, bahkan tidak menjadi orang kuat?
Yang pertama, tidak mengambil baju atau mengambil senjata Allah yang tadi Bapak Ibu. Yang berikutnya juga disebutkan dalam ayat ini, terimalah ketopong keselamatan, yaitu firman Allah. Terimalah ketopong keselamatan. Terimalah keselamatan itu. Bukan kita memandangi, bukan kita mendengar dari orang lain, tetapi menerimanya di dalam diri kita. Bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Yesus telah menebus kita, Bapak Ibu, tadi seperti pujian tadi ya. Dia telah buktikan kasih-Nya, membayar hidup kita. Menebus hidup kita dengan hidupnya, dengan tubuhnya, dengan darahnya bagi kita. Terimalah itu dengan satu iman bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Untuk membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, untuk membawa kita menjadi orang yang kuat. Sewaktu kita belum ditebus, kita menjadi orang yang lemah, kita orang di dalam dosa. Tetapi setelah kita menerima Dia, kita menerima keselamatan daripada Dia, kekuatan Allah adalah kekuatan kita. Maka dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan karena engkau sudah ditebus. Di dalam kekuatan kuasa-Nya yang telah tersedia bagi orang-orang yang telah diselamatkan atau orang-orang yang mau dan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan. Maka dikatakan, Bapak Ibu, terimalah ketopong keselamatan dengan iman. Dengan kita mengerjakan keselamatan itu di dalam hidupnya, maka kuat kuasa daripada Allah sudah tersedia menjadi satu kekuatan dalam hidup kita. Dengan sendirinya dalam hidup kita sekalian. Yang berikutnya bahkan dikatakan, Bapak Ibu, dalam segala doa dan permohonan berjaga-jagalah, berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus. Untuk menjadi orang yang kuat tidak cukup, Bapak Ibu, dengan kekuatan kita sendiri atau kita mendengar. Tetapi Allah ingin kita mengalami kuat kuasa-Nya itu selain dua hal di atas. Yang ketiga adalah supaya di dalam doa kita ini berjaga-jaga. Bahkan di dalam ayat ini sangat lengkap kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti satu pasal ini ya Bapak Ibu. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju dirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan tidak berkeputusan. Firman Allah ini mengajak kepada kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, menghimbau kekuatan itu akan kita peroleh di dalam Tuhan saat kita, Bapak Ibu, menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah ini, baik ketopong keselamatan, perisai iman, kasut, Bapak Ibu. Tapi ada berapa hal yang kita pakai di dalam diri kita, Bapak Ibu. Ada banyak yang sudah kita pakai atau kita belum tahu atau kita belum memakai. Tetapi jika kita ingin berkemenangan di dalam Tuhan, sesungguhnya Allah sudah menyediakan dengan keadaan yang ada seperti saat ini, Bapak Ibu. COVID-19 ini adalah satu ujian kekuatan kepada umat manusia. Hanya orang yang punya imun yang kuat yang bisa bertahan hidup. Dengan orang yang selalu berjaga-jaga, dia akan terhindar daripada corona. COVID ini adalah satu ujian bagi kita. Apakah kita, Bapak Ibu, bisa bertahan dalam keadaan seperti ini? Kita tetap fight, kita tetap memiliki iman yang kokoh, kita tetap memiliki kekuatan, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Ini adalah satu ujian. Jika kita menjadi orang-orang yang lemah, maka tentu kita tidak akan mampu menghadapi segala kesusahan zaman yang akan terus berlangsung dalam dunia ini. Tetapi jika saya dan saudara menjadi orang yang kuat, hal ini
COVID-19 ini justru menguji kekuatan kita bersama. Apakah kita sudah menjadi orang yang kuat, baik secara dunia ini atau kekuatan di dalam iman kita kepada Tuhan. Tapi firman mengajar kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dengan cara ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan sisakan, Bapak Ibu. Mari kita ambil seluruh senjata Allah bagi kehidupan kita. Kalau orang mau berperang memakai perlengkapan yang sesungguhnya, maka kita dibawa kepada kemenangan dan menikmati janji Allah. Karena apa? Kita dengan memakai perlengkapan senjata Allah, kita memiliki kekuatan di dalam Dia. Kita memiliki kekuatan kuasanya dan perisai iman. Dengan perisai iman, Bapak Ibu, perisai adalah untuk melindungi tubuh juga. Waktu musuh itu datang, menggunakan perisai iman. Satu, kita menghadapi banyak hal dalam hidup ini, gunakan perisai iman. Bahwa iman kita adalah kepada Tuhan. Kita manusia biasa, tetapi Allah yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dunia ini, zaman, musim, dan waktu akan menyeleksi kehidupan manusia. Hanya orang-orang yang kuat dan tangguh yang bisa bertahan dalam dunia ini. Hanya orang-orang yang kuat dan tangguh bisa menghadapi tipu muslihat iblis. Hanya orang-orang yang memakai perisai iman di dalam hidupnya, dia akan peroleh kekuatan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, kita orang lemah, kita orang terbatas. Iya, betul, karena kita manusia. Tetapi Allah yang menyertai kita adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang luar biasa, dan Dia ingin dikatakan kita menjadi orang kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, bukan kuasa kita, Bapak Ibu. Maka kita akan memperoleh kekuatan dalam menghadapi segala hal di dalam kehidupan ini. Maka kita akan menjadi orang yang bertahan dalam dunia ini. Kita menjadi orang yang akan dibawa terus oleh Tuhan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain dalam kita menghadapi apapun dalam dunia ini. Menjadi doa kita bersama, berdoa di dalam Roh Kudus, artinya berdoa dan bertahan ya Bapak Ibu, tidak berkeputusan, tidak henti-henti, karena dengan berdoa bertambahlah kekuatan juga dalam kehidupan kita bersama. Itulah senjata Allah yang disediakan kepada kita. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya sebagai orang beriman, dan Tuhan memberi kekuatan kepada kita sekalian. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan selalu diperbaharui kekuatan kita dari hari kepada sehari di dalam menghadapi setiap tantangan, ujian, cobaan, bahkan apapun yang ada dalam saat ini. Kita punya iman kepada Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Saling doakanlah satu dengan yang lain, keluarga masing-masing. Doakan juga pemimpin dan bangsa kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah sumber pertolongan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Allah yang begitu memperhatikan dan mengasihi kami Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu, pengikut-Mu ya Tuhan Yesus, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa hidup dan bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan saat ini di tengah-tengah COVID-19 yang melanda bangsa kami Tuhan. Jadikan kami orang-orang teguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang memakai seluruh perlengkapan senjata Allah yang Allah sediakan bagi kami, yang sesungguhnya Allah sudah berikan kepada kami. Biarlah kami mengalami kemenangan-kemenangan itu dan mengalami kekuatan-kekuatan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Dengan kami mempergunakan seluruh senjata Allah, kami meyakini kami akan dibawa oleh Tuhan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, dan kami boleh terus bertahan dalam segala musim dan zaman yang kami hadapi, karena Engkau Allah yang beserta kami, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas. Kami sangat bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pagi hari ini mungkin ada saudara-saudara kami yang tinggal di dalam kelemahan, yang tinggal di dalam penyakit, yang tinggal di dalam tantangan, di dalam pergumulan. Berikanlah, tambahkanlah segala kekuatan kuat kuasa-Mu
dalam kehidupan saudara-saudara kami semua ya Tuhan, sehingga kami sama-sama terus diteguhkan di dalam iman kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah juga bangsa negara kami yang menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Allah yang maha besar, Allah yang menolong, Allah yang memberkati bangsa kami dan pemimpin-pemimpin kami. Kami dijadikan bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang memiliki perisai iman yang kuat, bangsa ya Tuhan yang mampu menghadapi segala tantangan yang ada yang diperhadapkan kepada bangsa kami ya Tuhan. Kiranya kuat kuasa Allah itu juga mengalir kepada bangsa kami, penduduk masyarakat Indonesia, serta pemimpin-pemimpin bangsa kami, ditambahkan kekuatan kuasa Allah di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami akan dapat melewati dengan kemenangan yang daripadamu. Kami bisa menjalani kehidupan kami walaupun di tengah-tengah COVID ini dengan kekuatan yang baru yang daripadamu. Kami sungguh meyakini Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kami, Engkau Allah kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, bangsa kami, anak-anak Tuhan di rumah masing-masing, bahkan di channel YouTube, di dalam kekuatan tangan Tuhan. Segala puji dan segala hormat kami naikkan padamu. Kami mengucap syukur di akhir ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat yang disediakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, yaitu berkat di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, mengalir melimpah dalam hidup kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkatnya dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tetap kuat dalam Tuhan dan semangat. Salam sehat dari kami. Tuhan memberkati.